Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun di instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan perjuangan pengangkatan jadi ASN ini makin besar peluangnya. Nah, Bapak Ibu di sini sampaikan bahwa alhamdulillah nasib honorer diperjuangkan. Pengangkatan jadi ASN makin besar peluangnya. DPR bilang begini. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, ada satu hal yang disampaikan oleh DPR RI terkait dengan perjuangan para honorer ini menjadi ASN P3K tentunya di tahun 2023 tahun ini. Bahkan mungkin tahun depan bagi yang tidak bisa tercover di tahun 2023 ini. Nah, Bapak Ibu simak informasinya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Nasib para tenaga honorer memang sedang diperjuangkan oleh pemerintah. Ingat Bapak Ibu ya, nasib honorer sedang diperjuangkan oleh pemerintah. Pasalnya, beredar kabar masa kerja tenaga honorer hanya sampai 28 November 2023. Dan ini sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa penghapusan honorer batas tenggat waktunya 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Hal tersebut memang harus dilakukan karena sesuai dengan regulasi yang ada. Bukan tanpa dasar tetapi ada dasar hukumnya atau ada regulasinya. Yang mana masa kerja honorer hanya sampai 28 November 2023 ini berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 pasal 99 ayat 1 tentang manajemen P3K. Pada pasal 9 ayat 1 pada peraturan pemerintah tersebut dicantumkan bahwa masa kerja tenaga honorer hanya sampai 5 tahun setelah peraturan pemerintah tersebut berlaku. Nah, tentunya kalau kita perhitungkan peraturan pemerintah tersebut terbit di tahun 2018, maka berakhirnya tepat 5 tahun, yaitu di tahun 2023 tahun ini. Dan sekarang hanya tersisa 5 bulan sebelum masa kerja semua tenaga honorer itu berakhir. Berarti ini adalah suatu hal yang perlu dipikirkan oleh honorer demikian dengan pemerintah, yang mana ini adalah merupakan tugas berat pemerintah untuk memikirkan hal ini. Waktunya mendesak, tinggal 5 bulan lagi. Jadi hal ini berarti ada sekitar 2,3 juta nasib honorer bergantung pada keputusan pemerintah sebelum bulan November. Untungnya, pemerintah, DPR RI, dan segenap lembaga kementerian benar-benar berusaha untuk menjamin nasib para tenaga honorer ini. Misalnya saja, Kementerian PAN-RB telah mengusulkan suatu kebijakan ini tidak akan melakukan PHK massal para tenaga honorer. Jadi hal tersebut juga didukung oleh HM Rifki Nizami Karya Karsayuda selaku anggota Komisi 2 DPR RI. Dilansir Klik Pendidikan dari akun TikToknya, Bang Rifki MRK pada 15 Juni 2023. Rifki mengungkapkan bahwa DPR RI dari berbagai fraksi tengah menyusun RUU ASN. Nah, ini Bapak Ibu ya, berarti ini suatu hal yang kita perlu perjuangkan ya, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rifki bahwa DPR RI dari berbagai fraksi tengah menyusun RUU ASN. Dan ini memang sudah pembahasan sebelumnya bahwa RUU ASN, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ini masuk pada program legislasi nasional 2023. Maka suatu hal yang menggembirakan, pengakuan
dan pernyataan Rifki yang mengatakan bahwa RUU ASN ini sedang disusun. Rifki mengungkapkan bahwa nantinya dalam RUU ASN tersebut terdapat solusi bagi nasib para tenaga honorer setanah air. Berikut poin-poin yang sedang dibahas oleh DPR RI terkait dengan RUU ASN. Pertama, upaya pengangkatan honorer menjadi PNS maupun P3K. Rifki mengungkapkan bahwa saat ini DPR RI tengah menyusun RUU ASN, di mana di dalamnya DPR RI mengajukan para honorer agar dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Misalnya usulan agar honorer diangkat menjadi PNS terkendala, maka setidaknya para honorer tersebut dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K, bila tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi PNS. Yang kedua, rencana pembagian P3K menjadi 2 kategori. Rifki juga mengungkapkan bahwa saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedang berencana untuk membagi P3K menjadi 2 kategori. Nah, tentunya ini harus kita ketahui Bapak Ibu, kira-kira apa kategori yang dimaksud yang disampaikan oleh Rifki. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para tenaga honorer maupun P3K saat ini. Pasalnya, selama ini gaji dan tunjangan yang diterima oleh P3K berbeda dengan pegawai negeri sipil atau berbeda dengan PNS. Melalui pembagian kategori P3K, DPR RI akan mengusahakan agar gaji dan tunjangan P3K sama dengan PNS. Nantinya P3K akan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Jadi, menurut Rifki, ini pembagian kategori honorer ini menjadi P3K, yaitu dibagi atas 2 hanya berdasarkan waktu saja, yaitu kategori P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Pada kategori P3K penuh waktu nantinya akan mendapatkan hal yang sama dengan para PNS. Hal tersebut meliputi gaji, tunjangan, jaminan karir, berhak menduduki jabatan struktural, bahkan uang pensiunan juga akan dapat sama atau setara dengan PNS. Tentu saja kabar ini menjadi angin segar dan yang ditunggu-tunggu oleh para honorer. Doakan Bapak Ibu, semoga revisi Undang-Undang ASN segera disahkan dan poin-poin di atas bisa terlaksana sebagaimana yang diharapkan, karena memang dengan poin-poin tersebut nanti maka semua honorer akan lega karena impiannya bisa tercapai untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Patokannya berarti RUU ASN ketuk palu dulu, maka semua harapan honorer akan tercapai. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.